Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya, Pak Nasrul, di pembelajaran IPS kelas 7 semester 2. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar mengenai kelangkaan, kebutuhan manusia, macam-macam kebutuhan manusia, dan yang terakhir kemarin adalah alat pemuas kebutuhan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi. Ya, oke, kita lanjut aja ke pembahasan pertama, yaitu mengenai tindakan ekonomi. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu tindakan ekonomi, coba kalian perhatikan 3 gambar berikut ini. Yang pertama adalah orang jualan, orang berdagang, dan ini pembelinya. Yang kedua adalah orang menjahit dengan menggunakan barang bekas untuk digunakan untuk pakaian. Yang ketiga ini adalah orang saat berbelanja di tempat fashion. Ya, coba kalian perhatikan. Kalian pasti pernah kan belanja-belanja di tempat seperti ini. Nah, yang dilakukan orang-orang 3 gambar ini namanya adalah tindakan ekonomi. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan penjelasan dari saya, ya. Nah, yang pertama, kalian sebelum saya menerangkan tindakan ekonomi, kalian pasti pernah untuk melakukan membeli suatu barang di supermarket atau di suatu pasar. Nah, pada waktu kalian membeli suatu barang, pasti kalian akan membandingkan sejumlah barang itu untuk memutuskan untuk kemudian dibeli. Ya, kalian biasanya kan membandingkan harganya yang lebih murah yang mana, yang kualitasnya lebih bagus yang mana. Ya, kan membandingkan dulu mana. Nah, perbandingan itu merupakan berkaitan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Agar manusia dapat mendapatkan alat pemuas kebutuhan yang paling tepat, maka ia harus memilih dan membandingkan secara teliti barang-barang tersebut. Nah, kegiatan manusia memilih dan membandingkan barang tersebut itu berkaitan dengan tindakan ekonomi, karena manusia selalu berusaha mencari hal-hal yang terbaik bagi kehidupannya. Nah, sekarang arti tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah segala tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, apapun yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, itu namanya adalah tindakan ekonomi. Contohnya kayak kamu beli tas, kan untuk kebutuhan hidup kamu kan, itu namanya kamu sudah melakukan tindakan ekonomi. Orang tua kalian membeli beras, membeli barang-barang perlengkapan untuk masak, itu namanya tindakan ekonomi, karena tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, diperhatikan ya, tindakan ekonomi itu adalah segala tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sekarang tindakan ekonomi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah tindakan ekonomi rasional. Itu apa tindakan ekonomi rasional? Tindakan ekonomi rasional adalah tindakan ekonomi yang berdasarkan akal sehat dan perhitungan. Ya, perlu kalian ingat, berdasarkan akal sehat dan perhitungan. Contohnya seperti apa? Contohnya semisal Pak Budi ini memilih berangkat kerja menggunakan motor dibanding menggunakan mobil karena lebih hemat. Menggunakan motor juga jauh lebih cepat dibandingkan menggunakan mobil, ya kan, karena takut telat. Itu kan berarti menggunakan akal sehat dan perhitungan. Nah, sekarang kita ke bentuk tindakan ekonomi yang kedua, yaitu tindakan ekonomi irasional. Tindakan ekonomi irasional adalah tindakan ekonomi yang diperkirakan menguntungkan
namun kenyataannya tidak menguntungkan. Ya, kalian cermati lagi kata-katanya. Tindakan ekonomi irasional adalah tindakan ekonomi yang diperkirakan menguntungkan, namun kenyataannya itu tidak menguntungkan. Contohnya, Pak Amir memilih membeli beras di toko yang jauhnya 10 km. Misal Pak Amir membeli beras di Surabaya. Nah, Pak Amir itu memilih membeli beras di Surabaya dibandingkan dengan toko terdekat karena harga lebih murah. Nah, ini maksudnya harga lebih murah ini beras di Surabaya ini harganya lebih murah. Tetapi Pak Amir itu tidak memperhitungkan ongkosnya untuk berangkat ke Surabayanya. Karena ada ongkos bensin, ada ongkos tolnya. Kan jauh lebih banyak dibandingkan untuk membeli beras di toko terdekat. Ya, itu namanya tidak menggunakan perhitungan dan tidak menggunakan akal sehat. Jadi diperkirakan menguntungkan, tetapi kenyataannya tidak menguntungkan. Ya, paham ya dua bentuk tindakan ekonomi ini ya. Yang pertama tindakan ekonomi rasional yang berdasarkan akal sehat dan perhitungan. Yang kedua adalah tindakan ekonomi irasional. Ini adalah yang diperkirakan menguntungkan, tetapi kenyataannya itu tidak menguntungkan. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai motif ekonomi. Nah, motif ekonomi itu apa? Motif ekonomi adalah alasan atau keinginan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Ya, saya ulangi lagi. Motif ekonomi adalah alasan atau keinginan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Ya, jadi penyebabnya orang melakukan tindakan ekonomi itu namanya adalah motif. Tujuan orang melakukan tindakan ekonomi itu adalah motif ekonomi. Jadi semisal kalau tindakan ekonomi tadi kan kamu melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup, itu namanya tindakan ekonomi. Nah, kalau tujuan dari kamu melakukan tindakan tadi itu namanya baru motif ekonomi. Saya berikan contohnya ya. Semisal kalian membeli baju di Ramayana. Nah, itu kan berarti kalian melakukan tindakan ekonomi kan. Baju itu untuk apa? Untuk menutupi badan kamu. Nah, tujuan kamu membeli baju itu kan untuk menutupi badan tadi. Lah, tujuannya itu namanya adalah motif ekonomi. Ya, jadi motif ekonomi itu adalah tujuan kamu melakukan tindakan ekonomi. Paham ya? Kalau tindakan ekonomi tadi kan berarti tindakan. Kalau motif itu tujuan dari melakukan tindakan ekonomi. Paham ya sampai sini ya? Nah, selain itu, motif ekonomi itu ternyata juga dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu adalah motif untuk memenuhi kebutuhan. Motif untuk memenuhi kebutuhan itu apa? Suatu tindakan manusia yang didorong oleh hasrat ingin memenuhi suatu kebutuhan. Jadi tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan. Itu namanya motif untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, pembagian yang kedua, motif berbuat sosial. Motif berbuat sosial adalah segala sesuatu yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi karena ingin menolong sesama. Ya, menolong sesama berarti kan berbuat sosial. Nah, untuk poin yang ketiga, motif untuk mendapatkan kekuasaan. Itu adalah suatu keinginan manusia yang sudah makmur tetapi masih melakukan tindakan ekonomi karena adanya dorongan untuk mendapatkan kekuasaan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti semisal di suatu desa itu diadakan pemilihan kepala desa yang baru. Kita umpamakan namanya adalah Pak Edo atau Pak Bambang lah, sebagai salah seorang calon kepala desa. Ia memodali perbaikan jalan yang rusak di desa tersebut.
dan menyelenggarakan pengobatan secara gratis kepada masyarakat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya Pak Bambang tadi melakukan hal-hal tersebut itu agar pada waktu pemilihan kepala desa, mereka warga masyarakat itu banyak yang memilih Pak Bambang tadi. Nah, itu namanya motif untuk mendapatkan kekuasaan. Untuk yang terakhir, motif untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan di sini ini bukan hanya sekedar pujian, tetapi juga status di masyarakat. Contohnya semisal jika ada tetangga kalian yang kesusahan, kalian ikut membantu, maka status sosial kamu itu akan naik di mata masyarakat. Kalian akan disegani di mata masyarakat. Ya, itu namanya motif untuk mendapatkan penghargaan. Oke, paham ya motif ekonomi ya? Motif ekonomi tadi itu adalah tujuan kalian melakukan tindakan ekonomi. Dan motif ekonomi itu dibagi menjadi 4, motif untuk memenuhi kebutuhan, motif berbuat sosial, motif untuk mendapatkan kekuasaan, dan yang terakhir adalah motif untuk mendapatkan penghargaan. Oke? Nah, jika kalian paham mengenai pembahasan saya tentang motif ekonomi, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, di pembahasan yang terakhir kita pada hari ini. Yang terakhir adalah prinsip ekonomi. Nah, prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan manusia dalam melakukan tindakan ekonomi, yaitu dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang sebesar-besarnya, atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Jadi perlu kalian garis bawahi, ada penekanan di sini, yaitu pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang sebesar-besarnya, atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Inti dari prinsip ekonomi ini adalah mampu memanfaatkan kebutuhan dulu daripada keinginan. Intinya lagi yaitu manusia itu nggak mau rugi. Nah, seperti itu ya. Contohnya, semisal kamu diberikan uang oleh orang tuamu itu untuk 1 minggu sekaligus. Nah, uang itu untuk ongkos, untuk jajan, untuk beli alat tulis, untuk menabung dan lain-lainnya. Kamu itu akan berusaha menggunakan uang pemberian orang tua tadi itu dengan efisien, sehingga cukup untuk 1 minggu ke depan. Jika tidak demikian, maka uangmu itu bisa saja habis di hari keempat, atau di hari pertama aja bisa habis. Nah, jika kamu berhasil menggunakan uang itu selama 1 minggu ke depan untuk memenuhi kebutuhan hidupmu, maka berarti kamu itu sudah menerapkan prinsip ekonomi. Ya, jadi dengan uang yang sedikit tadi yang diberikan orang tuamu tadi, kamu bisa mendapatkan banyak hal. Ya, mulai dari menabung, uang jajan, ongkos, beli alat tulis dan lain-lainnya itu cukup untuk kamu gunakan 1 minggu. Nah, di sini ini kamu sudah menerapkan prinsip ekonomi. Ya, paham ya? Jadi intinya kata-katanya tadi ini, pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang sebesar-besarnya, atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Nah, selain itu, prinsip ekonomi itu juga ada 2 keuntungan. Keuntungannya apa aja? Yang pertama itu adalah dapat memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, itu adalah kita dapat meminimalkan kerugian. Selain ada 2 keuntungan, ternyata ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan prinsip ekonomi, yaitu adalah nilai pengorbanan, dan yang kedua adalah hasil yang dicapai. Oke, paham ya sampai sini ya? Kita lanjut. Kalian perlu tahu ciri-ciri orang yang melakukan prinsip ekonomi. Yang pertama adalah selalu bersikap hemat. Orang yang bersikap hemat itu akan mempertimbangkan segala sesuatu yang akan dikonsumsinya. Pertimbangan tersebut dilakukan dengan pemikiran yang matang tentunya. Berhati-hati dan menghindari pemborosan.
Oleh karena itu, ia akan berusaha mendapatkan barang atau jasa yang diinginkannya dengan harga yang murah, tetapi memiliki kualitas yang bagus. Ya, ciri-ciri yang kedua, menerapkan skala prioritas. Artinya, dalam menentukan kebutuhan, tahu mana kebutuhan yang harus didahulukan dan mana kebutuhan yang harus ditunda pemenuhannya. Itu adalah skala prioritas. Ya. Jadi mana kebutuhan yang harus dibeli terlebih dahulu dan mana kebutuhan yang dibelinya itu masih dapat ditunda. Ya, itu namanya skala prioritas. Yang ketiga adalah selalu bertindak rasional. Tindakan seseorang yang melakukan prinsip ekonomi selalu didasarkan atas rasionalitas, yaitu yang dapat diterima oleh akal sehat, yang tidak hanya diangan-angan. Ya, itu namanya bertindak secara rasional. Yang keempat, selalu memperhatikan untung dan rugi. Selain bertindak rasional, orang itu juga melakukan prinsip ekonomi berdasarkan atas perhitungan yang jelas antara biaya dan pendapatan yang akan diperoleh. Jika tindakannya ini dinilai merugikan, maka ia tidak akan melaksanakan. Tetapi jika tindakannya itu menguntungkan untuk diri kita dan untuk orang lain, itu akan dilakukan. Nah, itu saja ciri-ciri dari orang yang melakukan prinsip ekonomi. Apa kalian ada di antara ciri-ciri keempat ini, prinsip ekonomi? Jika ada, berarti kalian sudah menerapkan prinsip ekonomi. Ya. Nah, itu saja pembahasan saya mengenai prinsip ekonomi. Berarti hari ini kita sudah belajar mengenai tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan juga prinsip ekonomi. Semoga kalian paham dengan penjelasan yang saya berikan hari ini. Kalian bisa mendapatkan materi lebih jika kalian membaca di LKS atau buku paket IPS. Oke, selamat bertemu kembali di lain waktu di pertemuan selanjutnya. See you next time. Have a nice day. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.